menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Yang pertanyaannya mengenai tentang kurban ini Ustaz. Kenapa? Yaitu apa yang harus kita petik dari peristiwa kurban ini Ustaz? Kalau bercerita tentang hikmah yang harus kita petik dari peristiwa kurban, ini kita bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladannya yang memang harus kita tiru, teladannya yang memang harus kita ikut gitu. Kenapa? Nabi Ibrahim saking cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau mengorbankan harta yang paling dia cintai, yaitu anaknya yang bernama Ismail, yang bernama Nabi Ismail. Menurut satu riwayat, 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta anak. Baru usianya ke 86 tahun baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Ibrahim tadi meminta anak, udah begitu datanglah perintah Allah, datang lagi perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Ibrahim, kau memang cinta kepadaku kata Allah, tapi setelah engkau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu? Sembelih anakmu wahai Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah Nabi Ibrahim bilang begini? Tidaklah. Yang enaklah pula itu, sudah lama aku meminta kepada Allah, tiba dikasih Allah begini, datang perintah Allah mau sembelih anakku. Nabi Ibrahim tak berkata begitu. Langsung Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni arafil manami anni ajabahuka fanzur ma taru. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, kata ayahnya Nabi Ibrahim, bahwasanya aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka pikirkanlah, kata Nabi Ibrahim. Dijawab anaknya Nabi Ismail, ya abatif al-matu mau satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Yang pertama yang harus kita petik dari peristiwa Nabi Ibrahim tersebut, dari peristiwa kurban tadi, yang harus kita petik, yang namanya hidup kita tak pernah lepas dari masalah. Tak pernah kita lepas dari masalah. Itulah dia. Cuman kadang-kadang masalah itu, ada masalah sama kita, itu mengajarkan kedewasaan, mengajarkan supaya kita agar berlebih berhati-hati lagi, kan begitu. Jadi tak ada satupun manusia yang terlepas dari masalah, tidak ada. Bahkan katanya di Pegadaian Syariah, mengatasi masalah tanpa masalah. Masuk abang ke Pegadaian tak ada masalah, pulang-pulang dari Pegadaian bawa masalah. Inilah dia. Jadi intinya tak ada satupun manusia yang terlepas dari masalah. Maka kecilkan masalah yang kita punya dengan apa? Caranya bagaimana? Caranya dengan membesarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cerita masalah, mungkin banyak lagi orang di luar sana yang jauh lebih besar masalahnya ketimbang kita. Maka bagaimanapun hari ini ada masalah yang kita hadapi, udahlah, nggak usah terlalu lebay kali, kan gitu. Mintakan kepada Allah, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah beri kemudahan dari setiap persoalan hidup yang kita alami. Kecilkan masalahnya dengan apa? Yakin dan percaya kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberikan ujian kepada kita yang memang ujian itu di luar kesanggupan kita ataupun di luar kemampuan kita. Di dalam di dalam Quran surah Al-Nasr, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah yang pertama yang harus kita petik dari peristiwa kurban ini. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Yang pertama, ketika kita menjumpai masalah, ketika kita menemui masalah, yang pertama yang harus kita perkuat adalah keimanan kita. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam
Saking keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Allah yang sangat luar biasa. Alhasil Nabi Ibrahim digantikan dengan seekor kibas ataupun domba. Berkat apa? Keimanannya kepada Allah, Nabi Ibrahim yakin dan percaya bahwasanya akan Allah ganti yang lebih. Buktinya tanpa kita sadari Allah gantikan dengan seekor kibas ataupun domba. Itulah dia. Jadi iman manusia ini kadang naik, dia kadang turun. Yang menjadi persoalan adalah apakah lebih banyak naiknya atau lebih banyak turunnya. Kan begitu. Harapan kita lebih banyaklah naiknya, lebih banyaklah naiknya. Kalau bisa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bahkan sampai akhir hayat hidup kita, memang kita harapan kita, iman kita selalu naik. Bahkan bisa kita tengok kadang iman manusia itu naik turun, kita bilang. Ketika datang naik daunnya, rajinnya beramal itu sangat luar biasa rajinnya. Tapi ketika datang malah semacam Fir'aun lagi. Tapi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita selalu Allah kokohkan. Allah kokohkan. Bagaimana supaya kokoh? Berkumpul kita dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, yang mengingatkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mencegah kita dari maksiat begini, kita bersyukur masih ada orang yang mengingatkan kita, jangan ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ, jangan ke situ. Tapi kadang-kadang kalau diingatkan begitu, apa katanya? Iri, bilang bos, katanya bukan iri, awak kan yang ingin menyelamatkan orang. Kenapa? Supaya dia biar jangan terjerumus ke jalan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama. Yang kedua, sabar awak. Kalau ada masalah sabar awak. Kalau ada masalah sabar awak, jangan dipaturut emosi. Kalau dipaturut emosi awak, semua orang punya emosi, betul? Semua orang punya emosi. Bahkan kalau ada masalah, kalau bisa awak sabar-sabarlah dulu. Kalau memang tak bisa awak sabar, hapus dada awak itu, istighfar awak, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berturut emosi kita sendiri. Orang lain pun punya emosi. Kalau orang lain punya emosi, awak punya emosi. Alhasil emosi kawan itu dengan emosi kawan yang ingin beradu, apa jadinya? Alhasil baku hantam. Menang dari arang, kalah dari abu. Jadi apa awak? Kan begitu. Intinya bersabar awak. Itu pun berkat kesabaran Nabi Ibrahim lah itu. Iya, berkat kesabaran Nabi Ibrahim. Kalau kita pikir-pikir, dah lama Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah. Iya, 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta anak. Baru usianya 86, datang pula lah perintah Allah. Sembelih anakmu Ibrahim. Dia bilang, mungkin kalau awak rasa banyak bilang begini, apa yang orang bilang? Bagi awak disampaikan ayat sama mimpi ayat semalam nak sama kau, dibilang Allah disembelih dalam anaknya. Mungkin ada di antara tim, mudah-mudahan anak awak jadi anak yang soleh lah. Mungkin ada kuasa kalau anak yang tak tahan kepada Allah. Mohon dibilangnya kuasa begini. Ayat disembelih, mohon dibilangnya begitu. Tapi mudah-mudahan itulah hikmah yang kita Yang kita petik dari situ, sabar. Berkat dari kesabaran Nabi Ibrahim tadi digantikan terus dengan seekor kibas tadi. Bukan libas, kibas. Kibas ataupun domba. Itulah dia, sabar awak. Yang ketiga, apalah hikmahnya? Ikhlas awak. Ikhlas. Yang enaan mengucapkan ikhlas ini sama yang mengucapkan kata sabar. Kadang ada orang mengucapkan begini, sabar, begitu. Kan begitu. Bahkan ketika orang tertimpa musibah, bahkan kalau ada seseorang yang tertimpa musibah, maka sabar dia. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Iya, itulah dia. Jadi saat apa ikhlas awak, ikhlas. Di balik berkat keikhlasan kita tadi, ada hikmah yang Allah sebutkan di dalamnya. Kapan itu kita tahu? Setiap persoalan itu yang kita hadapi, kalau kita ikhlas menghadapinya, yakin dan percaya, ada hikmah yang lebih baik yang Allah simpan untuk kita. Ketika kita ikhlas, disitulah saatnya Allah berikan kita nanti. Itulah hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa kurban tadi. Iya, itulah dia. Jadi jangan kita berpikir, nanti kalau aku berkurban, aku nanti habislah hartaku, habislah duitku, habislah iniku, habislah iniku, habislah ini. Manusia itu akan diiringi dengan rasa takut. Takut kehilangan harta, takut tak makan. Padahal rasa takutnya itu memang tak berarah. Itulah dia. Intinya, setiap persoalan yang kita miliki, setiap persoalan yang kita hadapi, bermohon kita kepada Allah, bermunajat kita kepada Allah. Itulah dia. Dengan apa? Besarkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Ini kadang-kadang lain. Aku kata orang itu, kita cari sama-sama jalan keluarnya. Kalau tak dapat jalan keluarnya, kita yang keluar jalan-jalan. Tanya pula begitu. Intinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kita mohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
Allah berikan hikmah ataupun pelajaran dari setiap persoalan hidup yang kita jalani. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan tadi, yang pertanyaan jemaah kepada Ustaz, mudah-mudahan bisa diamalkan seluruh agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah kesimpulan yang diberi penjelasan dari Ustaz Samsul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah.